Apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan pada hari ini saya ingin berbagi motivasi mengenai masalah yang datang bertubi-tubi. Sekali lagi, saya Putu Wita ingin berbagi motivasi mengenai topik masalah pada di hari ini, yaitu masalah yang datang bertubi-tubi. Sekiranya kawan-kawan memiliki masalah seperti ini, sekiranya kawan-kawan ada yang bertanya-tanya di hatinya, kenapa nasibku begini? Kenapa kehidupanku begini-begini saja? Siapa tahu di hari ini kawan-kawan mendapatkan jawabannya. Ingat, tidak ada yang namanya sebuah kebetulan. Ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah ketentuan. Di mana ketentuan dari apa? Yaitu dari apa yang kawan-kawan pancarkan, dari apa yang kawan-kawan doakan selama ini. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, yaitu bagaimana caranya agar masalah tidak datang bertubi-tubi. Sekali lagi, bagaimana caranya agar masalah tidak datang bertubi-tubi. Banyak yang sudah mengalami seperti itu. Bahkan sahabat saya juga sering bercerita kepada saya, kenapa masalahnya ini saja. Dan apa yang saya bagikan hari ini merupakan pengalaman saya sendiri. Dulu saya juga sama seperti kawan-kawan, mengeluhkan situasi, selalu mengeluhkan keadaan. Kenapa terus-menerus masalahnya seperti ini? Apakah kawan-kawan tahu jawabannya? Jawabannya adalah karena kita terus mengingat dan mengeluhkannya. Saya ulangi, itu karena kita terus mengingat dengan emosi yang dalam dan terus mengeluhkannya. Contoh, mohon maaf, ketika kita mengalami masalah keuangan dan ketika kawan-kawan mengeluhkan permasalahan seperti ini, lalu kita hanya berfokus pada bebannya, kita terlalu fokus akan masalah kekurangan seperti ini, dan kita selalu menggerutu mengeluhkan masalah seperti itu. Percayalah kawan-kawan, kejadian tersebut akan terus terjadi berulang-ulang. Sekali lagi saya ulangi, jika kawan-kawan mengalami suatu permasalahan, terus selalu mengingatnya, terus selalu mengingat-ingatnya dengan emosi yang hebat, ditambah lagi mengeluhkan situasi seperti itu, maka apa yang kawan-kawan keluhkan itu akan terus terjadi berulang-ulang. Kenapa demikian? Karena dalam pengetahuan semesta, apa yang sedang kawan-kawan keluhkan akan diisi sama dengan apa yang kawan-kawan keluhkan itu. Begitupun sebaliknya, apa yang kawan-kawan syukuri akan ditambahkan dengan nikmatnya yang lebih hebat dari apa yang kita syukuri. Melihat hal ini sungguh jelas, jika kita membuang-buang energi untuk mengeluhkan sesuatu yang tidak kita inginkan, kenapa kita tidak berusaha bersyukur? Contoh kembali, dalam kehidupan sehari-hari, jika kita dalam permasalahan perekonomian, sebagian besar di antara kita, sama saya juga dulu, saya malah mengeluh, saya malah menggerutu. Rupanya semakin mengeluh, semakin menggerutu, maka semakin hebat juga masalah itu datang. Hingga saya bertemu pada sebuah pengetahuan. Saya berusaha mensyukuri kejadian tersebut, meskipun saya terus dikejar-kejar tagihan, tetapi saya berusaha untuk selalu bersyukur, berusaha menyadari dan berterima kasih
dengan cara tetap tenang, dengan cara tetap berdoa ya kawan-kawan. Dengan kejadian seperti itu, oh, saya sadar dengan uang sekian sungguh berarti. Oh, dengan kejadian seperti ini saya sadar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena apa? Karena dulu ketika saya diberi cukup banyak uang, saya lupa untuk bersujud. Saya lupa untuk berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya hanya sibuk mencari materi duniawi. Ayo kawan-kawan, cobalah renungkan momen-momen permasalahan yang dihadapi oleh kawan-kawan sebagai momen syukur. Karena di saat itu pula kawan-kawan berbalik arah menuju keberkahan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, itu merupakan cara yang pertama. Cara yang kedua adalah mulailah perbanyak mendoakan orang lain. Kedengarannya aneh ya kawan-kawan. Kenapa kita sedang mengalami masalah, kok orang lain yang didoakan? Jadi begini kawan-kawan, kadangkala jika kita ingin mendapatkan sesuatu, kita dalam doa hanya meminta agar dikabulkan apa yang kita inginkan itu. Kita dalam doa hanya fokus mendoakan diri kita sendiri. Tidak jarang kita sedang berada dalam tempat ibadah berdoa bersama-sama, di mana di sana banyak umat, tetapi kita hanya mendoakan diri kita sendiri. Kalau kita berdoa untuk diri sendiri, anggap saja kekuatan doa atau energi dan nilainya itu 10. Maka kawan-kawan hanya mendapatkan nilai atau energi sebesar 10. Berbeda hasilnya jika kita mendoakan banyak orang. Contoh, siapa tahu di tempat ibadah kita ber-11 orang. Kalau kita mendoakan 10 orang tersebut, maka energi atau nilai minimal yang kita terima yaitu 100. Karena apa? Ketika dulu saya hanya mendoakan untuk diri sendiri, memang dapat cara, memang dapat jalan, tetapi nilainya sungguh kecil. Ketika saya mendapatkan pemahaman hidup dengan mendoakan banyak orang, sebanyak-banyaknya khasiatnya sungguh luar biasa. Karena apa yang saya doakan dan kirimkan untuk orang lain itu kembali kepada diri saya. Ingat hukum tadi, anggap saja nilai doa kita itu 10. Ketika kita berdoa untuk diri kita sendiri, kita mendapat nilai 10. Tetapi jika kita berdoa untuk orang lain, juga anggap saja nilai doanya sama-sama 10. Maka kawan-kawan akan mendapat nilai 10 kali jumlah orang yang kawan-kawan doakan. Itulah matematika keberkahan dalam rohani. Mohon maaf ya kawan-kawan, jika ini kita praktekkan, bukan hanya hati kita yang damai, tetapi juga membuat alam semesta ini semakin damai. Bagaimana tidak? Karena akan ada banyak orang saling mendoakan. Ketika itu terjadi dalam kehidupan ini, maka kehidupan di alam semesta ini akan luar biasa damai ya kawan-kawan. Tidak hanya sejahtera,
tidak hanya berlimpahkan rezeki, tetapi kita bisa mendapatkan karunia kehidupan, baik itu surga, dunia, dan akhirat. Sekian motivasi di hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya tetap meminta maaf sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan sekiranya kurang cocok di hati kawan-kawan ataupun menyinggung perasaan kawan-kawan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Maafkan kekeliruan bahasa ataupun kalimat saya. Saya Putu Wita, pamit undur diri. Semoga sehat selalu. Tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan sediakan hand sanitizer di saku kita. Salam Rahayu.